Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di Zoom ini. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan selalu berlaku atas kehidupan kita, sehingga saat ini kita dalam keadaan yang sehat dan kuat. Kita saat ini akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 21. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang selalu melimpah bagi kami, sehingga sampai hari ini kami tetap di dalam iman kepada Tuhan, bercukupan di dalam segala kebutuhan, kuat dan sehat di dalam segala kehidupan kami. Bapa, kami akan kembali merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus dapat menerangi hati, pikiran, dan pendengaran kami, supaya firman-Mu saat ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi penuntun dalam kehidupan kami, dan membuat kami semakin menyenangkan Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih pada topik besar manusia yang telah menjadi milik Allah, yang Paulus sebutkan di dalam ayat yang ke-11 itu, manusia Allah, atau dapat juga dikatakan sebagai manusia kepunyaan Allah. Nah, dari 3 sesi sebelumnya itu kita sudah mempelajari kriteria-kriteria dari ayat 1 sampai ayat yang ke berapa itu. Dan hal yang sama kita akan melanjutkan lagi, khusus dari bacaan kita yang pada hari ini terambil dari ayat yang ke-17b sampai dengan ayat yang ke-21. Yang sebelum saya uraikan, saya bacakan dulu lengkapnya bunyi nats ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu.
Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang telah mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai engkau. Nah, itulah bunyi nats kita pada hari ini, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, kita akan kembali membangun satu pokok pikiran manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah. Dan tentu sebagaimana topik-topik sebelumnya atau sesi-sesi sebelumnya itu kita membahas tentang kriteria-kriteria manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah, maka demikian juga di dalam nats ini atau bacaan kita ini, bahwa tetap di dalamnya ada kriteria-kriteria yang harus nampak di dalam kehidupan manusia-manusia yang sungguh-sungguh telah menjadi kepunyaan Allah. Jadi Paulus mau memperingatkan kepada kita secara implisit bahwa kita tidak boleh serta-merta mengklaim diri sebagai manusia kepunyaan Allah, sebagai umat Allah, sebagai pilihan Allah, sebagai anak-anak Allah, kalau kita tidak mampu menunjukkan atau memperlihatkan, menghasilkan dari dalam diri kita kriteria-kriteria sebagai seorang yang telah menjadi milik Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini jelas mengatakan bahwa manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah itu di dalam segenap kehidupannya, dia harus selalu mengandalkan Tuhan. Ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius agar diajarkan atau diperingatkan kepada orang-orang kaya yang memang secara umum, pada umumnya, pada kenyataannya, manusia itu seringkali lebih mengandalkan kepada apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat di depan mata, daripada apa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan secara panca indera. Nah, karena itu maka Paulus berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Nah, ini kita sudah bahas di dalam sesi yang ketiga. Tetapi kelanjutannya pada hari ini berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, jadi kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Kekayaan adalah sesuatu yang harus kita syukuri di dalam hidup ini, karena tidak semua orang dapat memiliki apa yang kita miliki, atau jumlah yang kita punya, tidak semua orang bisa mencapai jumlah itu. Namun, Paulus memperingatkan kepada kita bahwa kekayaan itu tidak boleh menjadi Tuhan, tidak boleh menjadi ilah, tidak boleh menjadi andalan di dalam kehidupan kita, karena kekayaan itu sebenarnya adalah alat yang diberikan Tuhan untuk dipakai oleh setiap orang mencapai apa yang dia harapkan. Dalam hal ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kesalahan besar, kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh manusia dan khususnya orang-orang percaya kepada Tuhan adalah dia menjadikan kekayaan itu sebagai sandaran hidupnya. Oleh karena itu maka Paulus berkata, peringatkanlah mereka supaya mereka berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kekayaan itu adalah berkat yang Tuhan beri untuk kita nikmati di dalam hidup ini. Untuk membuat kita bersukacita, untuk kita membuat penuh dengan
syukur kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang kita miliki. Nah, jangan dibalik. Kekayaan itu membuat kita tinggi hati, ya, seperti yang poin terakhir minggu lalu itu, ya. Tetapi kekayaan itu harus membuat kita semakin sadar bahwa saya bisa memiliki ini karena kekuatan Tuhan, karena pemberian Tuhan. Nah, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8, jelas juga di sini sejak zaman Perjanjian Lama Tuhan sudah menegaskan apa yang dia suka di dalam hidupnya, dalam dirinya, yang dia mau dilakukan oleh setiap orang-orang percaya kepadanya. Berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ayat yang ke-8 itu adalah akibatnya. Tetapi kuncinya untuk mendapatkan ayat yang ke-8 adalah orang itu harus mengandalkan Tuhan di dalam segala aktivitas, rencana, bahkan niat-niat hatinya, harus senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ciri atau kualifikasi daripada seorang yang telah menjadi manusia kepunyaan Tuhan adalah menjadikan Tuhan sebagai andalan untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini, dan menjadikan harta kekayaan itu hanya sebagai berkat yang harus dinikmati, disyukuri, dan untuk memuliakan Tuhan. Tidak untuk dijadikan sebagai sandaran atau andalan kehidupan menghadapi persoalan. Nah, yang kedua hari ini, atau yang ke-11 dari seluruh rangkaian sesi ini adalah berinvestasi untuk kekekalan. Terdapat di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Masih bagian dari perintah Paulus untuk memperingatkan orang-orang kaya, ya. Peringatkanlah agar mereka, orang-orang kaya itu, berbuat baik, agar mereka menjadi kaya dalam kebajikan, agar mereka suka memberi, dan agar mereka suka membagi. Dan dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenar. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, kekayaan itu bukan dosa. Kekayaan itu tidak bertentangan dengan rencana Tuhan. Justru kekayaan itu adalah pemberian Tuhan dengan tujuan-tujuan yang sudah jelas di dalam Alkitab. Yang di sini dikatakan bahwa hendaknya berkat-berkat yang Tuhan berikan itu dapat kita jadikan sebagai alat untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang berkesusahan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itu tujuan untuk Tuhan memberkati kita. Nah, ini bukan sekedar kita memberi kemudian kita berhenti sampai di situ, tidak ada lagi yang kita harapkan. Ternyata kalau kita mempergunakan kekayaan, mempergunakan semua yang Tuhan beri itu dengan motivasi yang murni, berbuat baik untuk memberi dan membagi kepada orang-orang yang kesusahan, maka Alkitab berkata di sini, itu sebenarnya merupakan sesuatu investasi yang kita tanam sekarang ini, untuk pada akhirnya kita akan mendapatkan hasilnya di waktu yang akan datang dalam kehidupan yang sebenarnya. Ini tidak berarti bahwa kita berbuat baik untuk mendapat keselamatan.
Tetapi berbuat baik dengan harta yang ada pada kita adalah sebagai satu ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah beri karena anugerah. Tetapi dampak lain daripada perbuatan baik dengan materi yang kita punya itu adalah ada mahkota, ada pahala yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, penuh iman dan segenap hati. Kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus, dan pada saat itulah masing-masing orang atau setiap orang akan mendapat balasan dari Tuhan sesuai dengan apa yang dia kerjakannya di tengah dunia ini, baik ataupun jahat, kata Paulus di dalam suratnya yang lain. Nah, jadi mempergunakan kekayaan yang Tuhan beri untuk menolong orang-orang yang miskin adalah investasi kehidupan untuk kekekalan. Karena itu di dalam Amsal, ya, Soleman juga berkata bahwa barang siapa yang memberi kepada orang miskin, dia sesungguhnya sedang memiutangi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati dengan kekayaan yang lebih adalah alat Tuhan yang sedang disiapkan dan mau dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat-Nya kepada orang-orang yang hidup di dalam kekurangan dan kemiskinan. Dan karena itu maka investasikan kekayaan saudara, investasikan hidup saudara untuk kehidupan yang sejati di masa yang akan datang di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi jadi orang Kristen jangan medit, jadi anak Tuhan jangan pelit, tetapi syukuri apa yang Tuhan beri, pergunakan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, yang pada akhirnya saudara akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang seadil-adilnya dari Tuhan Sang Hakim yang adil atas orang yang hidup dan yang mati. Nah, di dalam Matius pasal 19 ayat 21 ini sebagai contoh, ada seorang muda yang datang kepada Yesus. Ya, Alkitab mengatakan dia adalah orang muda yang kaya. Tetapi di bagian lain Alkitab mengatakan dia adalah orang muda, dia adalah orang kaya, dan dia juga adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang yang saleh secara keagamaan keyahudian. Nah, dia melakukan segala sesuatu yang hukum Taurat perintahkan. Ya. Karena itu dia datang dengan bangga kepada Yesus dan berkata, semuanya itu telah kuturuti. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kelewatkan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di dalam ayat ini atau di dalam perikop ini, saudara-saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya harta itu jangan menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Hendaknya harta itu jangan menempati takhta Allah di dalam hati kita. Karena harta hanyalah pemberian, harta hanyalah alat, dan Tuhan yang menjadi sumber dari semuanya itu. Karena itu maka harta tidak boleh membelenggu kehidupan kita, menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi, kepada orang kaya ini sebenarnya bukan soal kekayaannya yang dipersoalkan oleh Yesus. Bukan soal penggunaan harta itu yang harus dituntun lagi oleh Yesus. Tetapi yang menjadi persoalan si kaya yang muda ini adalah bahwa harta itu sudah merupakan segala-galanya di dalam hidupnya. Dan dia tidak bisa mempergunakan kekayaan itu secara benar. Karena itu maka Yesus berkata, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Artinya lepaskan hatimu dari belenggu harta kekayaan, investasikan kekayaanmu untuk kehidupan yang kekal di dalam surga. Dan dengan demikian datang, ikut aku, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, manusia yang telah menjadi milik Allah itu, dia tahu
mempergunakan harta yang Tuhan beri. Dia menginvestasikan segala miliknya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berarti. Nah, yang berikut yang Paulus ajarkan kepada Timotius untuk menjadi kualifikasi dari manusia-manusia yang telah menjadi milik Allah adalah memelihara kepercayaan Tuhan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 bagian A. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ini bukan soal kekayaan ya yang Tuhan tuntut kepada Timotius untuk diberdayakan, untuk dikaryakan bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi di sini secara spesifik Paulus menunjukkan kepada Timotius ada satu kepercayaan Tuhan yang bukan materi, tetapi berbicara tentang karunia pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan melalui doa, penumpangan tangan, dan juga melalui penyataan orang-orang pada waktu itu. Nah, oleh karena itu maka Timotius di sini diperintahkan oleh Paulus sebagai manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah, kemudian diberi kepercayaan lain untuk menjadi pelayan Tuhan sama-sama dengan Paulus di ladang Tuhan, maka Timotius ini diminta untuk fokus kepada pelayanan sesuai dengan karunia-karunia itu. Dan jangan berpikir untuk bisa melakukan segala hal di dalam pelayanan. Jangan juga menjadikan karunia-karunia dan pelayanan itu untuk kepentingan sendiri, tetapi pelayanan yang Tuhan percayakan adalah media, adalah wadah yang di dalamnya kita dapat memberdayakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat 14, jangan lalai di dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan silang penatua. Nah, jadi Paulus di sini menyadari betul bahwa di dalam diri Timotius, seorang yang masih muda belia tetapi sudah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, itu ada potensi-potensi besar yang telah dipercayakan Tuhan, dan itu harus dikembangkan oleh Timotius secara terus-menerus di dalam hidupnya. Dan karunia itu, kalau saya baca di dalam kitab Timotius ini, yang pertama adalah karunia mengajar. Yang kedua adalah karunia menggembalakan. Nah, jadi Timotius ini seorang gembala sidang yang masih muda, yang sangat potensial, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pengetahuan teologi yang dalam, dan karena itu Paulus tidak ragu, walaupun usianya masih belasan tahun, tetapi Paulus sudah mempercayakan dia untuk menggembalakan sidang jemaat di Efesus. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu contoh konkret saja dari kehidupan Timotius, bahwa seorang manusia yang sudah menjadi milik Allah itu harus memberdayakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan itu secara konsisten dan secara limited. Limited dalam arti jangan mencoba untuk merambah ke bidang-bidang lain yang sebenarnya itu dipercayakan Tuhan kepada orang yang lain dan bukan saudara. Ya, karena apa yang menjadi persoalan di dalam gereja Tuhan sekarang ini adalah ada orang yang dipercaya untuk menjadi bisnismen. Ada orang yang dipercaya untuk menjadi eksekutif. Ada orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin-pemimpin organisasi, baik pemerintah atau sekuler ataupun kerohanian, tetapi memaksakan diri untuk menjadi gembala sidang. Memaksakan diri untuk menjadi dosen sekolah teologi. Dan itu sebabnya maka kekacauan di dalam gereja itu marak, masif di mana-mana di bagian belahan dunia sekarang ini. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara yang sungguh sadar bahwa saudara telah menjadi milik Allah, saudara harus mengidentifikasi karunia pelayanan yang Tuhan percayakan dan fokus konsisten di situ. Kembangkan secara maksimal diri saudara di dalam karunia itu, maka
Dengan itu saudara telah menampakkan dari diri saudara bahwa saudara adalah manusia kepunyaan Allah. Nah, yang terakhir ya dari seluruh rangkaian kriteria manusia kepunyaan Allah menurut 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 21 adalah menjauhkan diri dari perdebatan filosofis. Ya, saya bacakan ayatnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Itu tadi kita sudah baca. Saya sudah uraikan. Nah, yang berikut adalah hai Timotius, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah filsafat. Ya. Karena ada beberapa orang yang telah mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Nah, jadi kita melihat di sini ada satu bahaya besar, resiko yang sangat serius bagi orang yang suka berdebat. Ya. Katanya berapologet, tetapi kemudian tanpa sadar dia terjebak di dalam suatu perdebatan yang tidak berujung pangkal. Ya. Landasannya harusnya berdasarkan iman kepada Allah, landasannya harus berdasarkan Alkitab, tetapi kemudian melenceng kepada hal-hal yang bersifat filosofis, bersifat psikologis, bersifat ekonomis, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebagai seorang dosen, ini saya menemukan di dalam gereja-gereja sekarang ini, apa yang menjadi masalah persoalan gereja salah satunya adalah bahwa mimbar-mimbar gereja Tuhan itu tidak lagi diisi dengan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, tetapi dari atas mimbar itu telah didengungkan, telah digaungkan ajaran-ajaran filosofis yang memang benar, memang bersangkut paut dengan kehidupan jemaat, dapat dipahami oleh jemaat, dapat membuat jemaat itu merasa lega. Tetapi kebenarannya adalah kebenaran filosofis yang sama sekali tidak punya daya untuk membawa saudara atau membawa orang-orang berdosa itu selangkah lebih dekat kepada Tuhan. Justru dikatakan bahwa pengajaran-pengajaran yang berbasis filosofis itu telah membuat banyak orang Kristen itu sesat pikir, dan telah banyak pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang yang kemudian telah salah orientasi di dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu maka Timotius jangan sampai mencemplungkan diri di dalam diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan yang basisnya adalah filosofis itu, filsafat itu. Apa yang membuat Paulus dalam tanda petik itu mencelah orang-orang Yunani di dalam 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2 adalah karena orang-orang Yunani itu bangga dengan filsafatnya. Kemudian dengan filsafat itu mereka mencela orang-orang Yahudi yang beriman kepada salib Kristus. Karena itu Paulus berkata, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekalipun salib itu merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Itu latar belakangnya itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, maka kita harus memisahkan antara ajaran yang alkitabiah dengan ajaran yang filosofis, pengetahuan-pengetahuan sekuler, pengetahuan-pengetahuan umum. Ini bukan tidak penting. Pengetahuan umum itu sangat penting dan sudah terbukti di dalam sejarah kehidupan manusia bahwa semakin majunya pengetahuan seseorang, semakin sejahtera secara ekonomi orang itu. Tetapi di dalam konteks pelayan Tuhan, di dalam konteks hamba-hamba Tuhan, maka yang harus menjadi prioritas dan satu-satunya pokok ajaran di dalam gereja Tuhan adalah Alkitab itu.
Kalau ada seminar-seminar yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan bisnis, yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya diri, sumber daya manusia, itu boleh dan harus diikuti oleh orang-orang Kristen, tetapi tidak dalam konteks ibadah, tidak dalam konteks khotbah firman Tuhan. Itu bisa dilaksanakan di dalam ruang gereja, bisa dilaksanakan di luar gedung gereja, dengan memang topik-topik yang bukan teologi, topik Alkitabiah. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Harus saudara melengkapi diri dengan prinsip ini, karena banyak orang-orang Kristen sekarang itu telah terjebak, terperangkap, dan akhirnya iman mereka itu rusak, karena tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, tetapi membuka diri bagi ajaran-ajaran yang filosofis itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian pembahasan tentang manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah dari 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 21. Di dalamnya ada 13 kriteria yang saudara harus pahami dengan benar, kemudian terapkan di dalam kehidupan saudara, dan dengan itu orang lain akan melihat bahwa saudara sungguh adalah manusia kepunyaan Allah. Sebagai hasil akhir adalah saudara menjadi saksi, saudara dapat menjadi contoh teladan bagi manusia pada umumnya. Nah, kiranya seluruh rangkaian firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, sehingga saudara mempertanggungjawabkan melalui kenyataan hidup saudara setiap hari, di mana saja ditempatkan Tuhan, baik di gereja, dalam keluarga, di dalam masyarakat, atau di tempat-tempat saudara bekerja. Itu tunjukkan bahwa saudara adalah manusia yang telah menjadi kepunyaan Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan uraian firman-Mu yang walau sederhana tetapi sangat mendasar, bahwa kami sebagai manusia kepunyaan Allah, kami harus menunjukkan dari dalam kehidupan kami tanda-tanda yang merupakan kualifikasi kehidupan kami sebagai milik Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati firman-Mu, dan biar umat Tuhan semakin paham dan kemudian semakin dikuatkan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama-Mu Bapa, hamba berdoa mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di Zoom Sema Adonai. Kami memperkenalkan acara Zoom kami, di mana banyak pengajar-pengajar yang kompeten serta profesional yang akan memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pengajar-pengajar kami terdiri dari para pendeta dan dosen dari sekolah teologi. Acara Zoom Sema Adonai ini setiap hari diisi pengajar dari hari Senin sampai hari Minggu. Zoom kami terbuka 24 jam dan menyediakan pelayanan konseling gratis. Zoom kami selalu terbuka dengan diskusi rohani. Silakan bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.